apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Tisha. Kali ini kita akan membahas materi kimia mengenai teori asam basa. Teori asam basa ini dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Arrhenius mengemukakan kalau asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air dan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Contoh dari zat ini adalah larutan HCl akan diionisasikan menjadi H+ dan juga Cl-. H+ di sini menunjukkan bahwa senyawa ini adalah asam karena menghasilkan ion H+. Misalkan juga larutan asam nitrat atau HNO3. Jika diuraikan akan menjadi H+ dan NO3-. Maka H+ di sini menandakan bahwa senyawa ini merupakan asam. Atau larutan asam sulfat jika diuraikan menjadi 2H+ dan juga SO4 2-. Sama seperti dua contoh di atas, H2SO4 ini merupakan asam karena pada saat diuraikan menjadi ion H+. Nah, contoh untuk basa yaitu larutan NaOH akan terurai menjadi Na+ dan juga OH-. OH- di sini menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan basa karena mengandung ion OH- di dalam air. Kemudian contoh yang lainnya, larutan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali saat diuraikan menjadi Ca2+ dan juga 2OH-. Sama seperti di atas, OH- di sini menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan basa. Nah, teori Arrhenius ini yang paling banyak kita gunakan di kemudian untuk menentukan nilai pH. Jadi, kalian harus mengetahui bagaimana caranya menguraikan suatu senyawa sehingga mengandung H+ dan juga OH-. Nah, ada beberapa pengecualian untuk asam dan juga basa. Terkadang ada yang kelihatannya seperti basa tetapi sebenarnya asam. Begitu pula sebaliknya. Misalkan senyawa berikut ini, CH3COOH dan juga NH3. Untuk CH3COOH sendiri, ini kelihatannya seperti basa ya, karena pada bagian belakang ada mengandung OH. Tetapi jika kita uraikan, ternyata hasil penguraiannya adalah CH3COO- dan juga H+. Ini menandakan kalau CH3COOH merupakan asam karena di dalam senyawanya mengandung ion H+. Jadi kedepannya kalian harus ingat kalau ada COOH artinya merupakan asam ya. Kemudian untuk NH3, sekilas NH3 ini kelihatannya seperti asam karena tidak ada OH, hanya ada H saja. Tetapi NH3 ini mirip dengan NH4OH. Dan pada saat kita uraikan akan menjadi NH4+ Aki dan juga OH-. Artinya NH3 maupun NH4OH akan bersifat basa karena terdapat ion OH-. Teori yang kedua adalah teori Brownstedt-Lowry. Brownstedt-Lowry mengemukakan senyawa asam adalah zat yang dapat memberikan proton atau donor H+. Dan senyawa basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor H+. Proton di sini bisa kita samakan dengan H+ ya. Jadi untuk teori Brownstedt-Lowry ini, kita akan mengenal adanya pasangan asam basa konjugasi. Contohnya untuk reaksi berikut ini. H2SO4 ditambah dengan CH3COOH akan menjadi HSO4- dan juga CH3COOH2+. Pertama-tama untuk teori Brownstedt-Lowry, kita harus menentukan dulu pasangan yang mempunyai kemiripan. Pasangan untuk reaksi ini adalah H2SO4 dan HSO4-. Ini memiliki kesamaan karena hanya berbeda 1 H. Kemudian pasangan yang lainnya yaitu CH3COOH dan juga CH3COOH2+. Ini juga memiliki kesamaan. Jadi, setelah kita mengetahui pasangannya, berikutnya kita akan melihat mana yang lebih banyak jumlah H+-nya itu merupakan asam. Sementara yang lebih sedikit merupakan basa. Berarti untuk pasangan H2SO4 dan juga HSO4- yang merupakan asam adalah H2SO4. Kemudian HSO4- merupakan basa konjugasi. Begitu juga dengan CH3COOH dan juga CH3COOH2+. CH3COOH karena lebih sedikit H+-nya berarti merupakan pasangan basa dan juga asam konjugasi. Bisa kita lihat di sini, jika dibuatkan setengah reaksinya, H2SO4 menjadi HSO4- berarti akan melepaskan
H+ atau akan mendonor H+-nya. Jadi HSO4- akan mendapatkan H+ menjadi H2SO4. H2SO4 akan melepaskan satu H+-nya menjadi HSO4-. Inilah kenapa kita menggunakan tanda panah bolak-balik atau reversible, karena reaksi ini juga bolak-balik. Begitu juga dengan CH3COOH akan mendapatkan H+ menjadi CH3COOH2+. CH3COOH2+ akan melepaskan satu H+ menjadi CH3COOH. Di sini artinya kita akan mendapatkan dua pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasinya adalah H2SO4 dan HSO4-, kemudian CH3COOH dan CH3COOH2+. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini akan lebih banyak digunakan pada saat membahas bab larutan penyangga atau buffer. Sama-sama digunakan untuk menghitung nilai pH, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang ketiga adalah teori Lewis. Jadi menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima atau akseptor elektron, sementara basa adalah zat yang memberikan atau donor elektron. Jadi di sini kita harus menggambarkan struktur Lewisnya. Contohnya adalah reaksi sebagai berikut. BF3 ditambah NH3 akan menjadi NH3BF3. Nah, pada saat kita menggambarkan BF3, di sini bisa kita lihat kalau F ini semuanya sudah oktet, tetapi B ini belum ya. Jadi boron masih kekurangan 2 elektron untuk mencapai oktet. Sementara untuk NH3, baik N maupun H ini sudah mengalami kestabilan, sudah duplet dan juga oktet. Nah, jika kalian masih bingung dengan bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis ini, bisa dilihat pada video ikatan kimia ya. Jadi di sini N akan memberikan sepasang elektronnya kepada B supaya B menjadi oktet. Ini menandakan bahwa N akan bersifat sebagai basa karena memberikan atau mendonor elektronnya, sementara BF3 akan bertindak sebagai asam karena menerima atau accept elektronnya. Teori Lewis ini sebenarnya jarang digunakan untuk perhitungan nilai pH, tetapi pada teori Lewis bisa menjelaskan asam dan basa yang tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Berikutnya mengenai indikator asam basa. Asam dan basa dapat dikenali dengan menggunakan suatu alat ataupun bahan yang kita sebut dengan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat-zat yang memberikan warna yang berbeda jika kita mengetes pada suatu larutan asam maupun suatu larutan basa. Beberapa contoh indikator asam basa yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kertas lakmus dan juga pH universal. Jadi kertas lakmus di sini adalah dua buah kertas dengan berwarna biru dan juga merah yang nantinya kita akan celupkan keduanya bersamaan ke dalam suatu larutan asam dan basa. Jika kedua kertas lakmus ini berubah menjadi warna biru, maka larutan itu merupakan basa. Dan jika kedua kertas itu berubah warna menjadi merah, maka larutannya bersifat asam. Sementara jika kedua kertas tersebut tidak berubah warna, maka sifatnya merupakan netral. pH universal ini sedikit lebih akurat dibandingkan dengan kertas lakmus karena dapat mengetahui rentang pH dari angka 0 sampai 14. Jadi tidak hanya menentukan secara asam, basa maupun netral, tetapi bisa disertai dengan angka juga. Pada saat kita celupkan, keempat warna pada kertas pH universal ini harus basah, kemudian setelah dibasahkan, kita akan melihat perubahan warna dan dicocokkan pada angka yang berada di bagian kertas. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai dari angka 0 sampai 14. Nah, ada juga beberapa indikator yang digunakan, yaitu indikator alami maupun indikator buatan yang dibuatkan untuk skala laboratorium. Indikator ini berupa cairan yang didapatkan dari ekstrak tumbuhan berupa sayuran ataupun buah-buahan ataupun bunga yang sarinya ketika diambil akan membuat perubahan warna pada asam dan juga basa. Contoh indikatornya yaitu bisa kol ungu, ataupun bunga kembang sepatu, atau bunga bougainville. Ketika diambil sarinya, kemudian kita teteskan pada suatu larutan asam dan basa, akan mengalami perubahan warna. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Untuk asam basa dengan pH 2,
3, 4, sampai dengan 11, ketika ditetesi dengan ekstrakol ungu, akan membuat warna yang berbeda-beda. Ada juga skala dari larutan yang dibuatkan di dalam laboratorium. Larutan-larutan tersebut, ini merupakan beberapa contoh larutan indikator yang sering digunakan dalam skala laboratorium. Yang biasanya kita gunakan untuk percobaan skala SMA, yaitu metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan juga phenolphthalein. Sisanya yang lain ini bisa digunakan untuk menguji pH secara lebih spesifik. Jadi bisa dilihat di sini, indikatornya ada mempunyai trayek perubahan warna. Jadi misalkan untuk metil jingga, 3,2 sampai 4,4 perubahan warnanya merah sampai kuning. Artinya, pada saat ditetesi dengan metil jingga, warna larutan merah menandakan bahwa pH-nya di bawah 3,2. Jika warnanya kuning, berada di atas 4,4. Dan jika warnanya oranye atau jingga, maka pH-nya berada di antara 3,2 sampai 4,4. Jadi seperti itu untuk larutan indikator ya. Tetapi untuk melihat secara langsung, ini sebaiknya dilihat dari suatu percobaan. Nah, sekian pembahasan materi mengenai teori asam basa dan juga indikator asam basa. Tolong bantuannya untuk support kami dengan cara like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video berikutnya.